A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Utsman ibnu Abi Syaibah hadatsana Yunus ibnu Abi Ya'furin an abihi an Arfajah qala, berkata siapa Arfajah, samitu mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Nabi, man barang siapa atakum yang datang siapa orang kepada kamu sekalian, wa amrukum dan adapun perkara kamu sekalian, maksudnya perkara urusan ibadah, urusan agama, jami'un telah kumpul, ala rojulin atas seorang laki-laki, wahidin yang satu, yuridu menghendaki siapa orang yang datang itu, ayyasyuqa untuk memecah belah siapa orang, asokum pada golongan kamu sekalian, au yufariku, jadi sama, ayyasyuqa au yufariko, maknanya sama, memecah belah jama'atakum pada jamaah kamu sekalian, faktuluhu maka membunuhlah kamu sekalian kepada orang yang datang itu. Di sini Nabi menegaskan, ketika kalian semua perkara urusan ibadah kalian itu sudah kumpul, dipimpin oleh seorang laki-laki, maksudnya ya seorang pemimpin, seorang umara, sudah berjalan, sudah baik, tiba-tiba ada seseorang yang datang ingin memecah belah kalian, ingin memecah belah jamaah kalian yang sudah kumpul, rukun, kompak, berjalan itu. Maka kata Nabi, faktuluhu, Masya Allah, orang itu kasarannya boleh kamu bunuh, karena ini berarti pengkhianat, ini pengrusak. Orang jamaah sudah kondusif, sudah rukun, sudah berjalan, kalau ingin memperbaiki ya nggak apa-apa, nggak masalah, kita nggak menolak, terbuka. Tapi bukan berarti menyalah-nyalahkan. Kalau ingin memperbaiki mana yang kurang, ya silahkan. Tapi kalau terus menyalah-nyalahkan, apalagi kemudian bikin buku-buku sendiri, lah itu namanya ngerusak, itu tidak mengikuti aturan. Karena dalam jamaah itu ada aturan, semuanya itu diatur. Ya kalau main sendiri, semuanya bikin acara sendiri tanpa sepengetahuan, nah itu namanya diam-diam, berarti ada rencana-rencana jahat yang terselubung. Memang nggak langsung, tapi sudah punya rencana. Ya tadi sama kayak ini, dia rencana ingin memecah belah jamaah, merusak jamaah. Maka kata Nabi, faktuluhu. Coba keras begini Nabi hukumnya. Di kita nggak sampai faktuluhu, nggak sampai membunuh kan? Ya paling ya kalau memang sudah tidak sejalan, nggak sependapat, silahkan keluar. Karena dalam jamaah tidak boleh ada orang-orang yang seperti itu, silahkan. Padahal secara hukum tadi faktuluhu kata Nabi, keras sekali. Karena kita di negara hukum, kita negara Pancasila. Mungkin kalau zaman dulu ya jadi bergedel betul zaman dulu ya. Nah, maka Bapak Ibu kita yang sudah ada dalam jamaah, yang sudah dipimpin oleh seorang pemimpin yang faqih, dan alhamdulillah jamaah sudah berkembang, sudah baik. Kalau ada orang yang mempengaruhi, ngajak-ngajak, jangan mau. Ini juga begitu lagi, ada yang ngajak mempengaruhi, lah kok mau, Masya Allah. Nah selama ini ngajinya itu nggak dipahami, berarti kan gambarannya seperti orang itu udah miara anak kambing dari kecil, dia yang ngasih makan, bunyinya juga dari mulai mek sampai mbek lah.
tiba-tiba ada orang lain yang mengatakan, loh kok kamu miara anjing? Ah enggak, bukan anjing, ini kambing. Untuk meyakinkan digebuk-gebuk, mbek loh. Suaranya mbek kok ya masih percaya. Orang lain mengatakan anjing kok ya masih percaya. Kalau anjing kan bunyinya guk guk guk. Akhirnya apa? Dilepas. Yang tadinya dia punya kebutuhan pengen dijual, tapi orang-orang pada mengatakan itu anjing, akhirnya dilepas. Ini karena saking bodohnya dia terpengaruh dengan omongan orang lain, padahal dia yang miara dari kecil. Dia sudah lama ngaji, sudah mulai dari kitabus sholah, terus sudah ilmunya sudah banyak, sudah paham. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok mungkin ada hal-hal yang dilanggar. Nggak boleh membaca buku-buku yang bisa mempengaruhi keimanan. Nah, itu dibaca. Nggak boleh membuka konten-konten YouTube yang di situ ya isinya itu mempengaruhi, malah dibuka. Nggak boleh mendatangi pengajian atau kajian, malah mendatangi. Ya itu masalahnya. Selama aturan dalam jamaah itu tidak dilanggar, insya Allah aman-aman saja. Tapi kalau aturan itu sudah dilanggar, tunggu waktunya. Kalau sudah aturan itu diremehkan, dilanggar, udah. Akhirnya terjadi betul. Keimanannya dicabut oleh Allah, hatinya dibalik oleh Allah. Nah, sehingga yang tadinya meyakini akan kebenaran Quran hadis ini akhirnya berbalik. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga hati kita dan selalu bisa tetap dalam keimanan kita bersama. Maka ngaji ini sekali lagi diniati meramut keimanan, meramut hidayah.